Saat ini Pak Umar mengelola 3 gudang batu bata yang semuanya terletak di kampung Datu Harung. Kendati demikian, menurut Pak Umar, ketiga tanah dari gudang batu bata yang dikelolanya tersebut bukan tanah miliknya, akan tetapi tanah milik orang lain. Karena menurutnya untuk saat ini harga tanah sangatlah mahal. Kalau yang saya tanganin ini 3 gudang. Sebab habis di sini ya yang tadi di atas sama yang sebelah sana. Oh, ada lagi di sebelah. Ada lah sebelah sana lagi. Kalau masalah tanah ini saya ngarunin karena nggak bisa beli tanah karena di sini tanah sangat mahal sekali. Per meternya itu 200.000. Jadi nggak bisa beli karena ada modal itu ya modal untuk upah orang, untuk kita gitu. Untuk sebagainya beli kayu dan ya selengkapnya tahu gabuk gitu. Dirinya juga menjelaskan mengenai sistem bagi hasil dari gudang batu bata yang dikelolanya. Mengingat tanah dari gudang bata yang ia kelola merupakan milik orang lain. Nantinya hasil dari penjualan bata ini akan dibagi 3 kepada pemilik tanah. Kalau mengarun itu sistemnya bagi 3 sama yang punya. Saya tuh dibikinkan gudang, siapkan tanah, saya kan siapkan modal aja sama tenaga. Ya hasil ini penjualannya dibagi. Misalnya penjualan itu hasil 6 juta, berarti yang punya tanah itu 2 juta. Kan sendiri 4 juta gitu. Ya bagi ya sano opah karyawan, opas itu beli kayu, beli gabuk. Di setiap gudang bata yang dikelolanya terdapat 2 orang pekerja. Mereka inilah yang tugasnya meluluh sampai dengan mencetak bata mentah di gudang miliknya. Sehingga dari 3 gudang bata miliknya ini terdapat sekitar 6 orang karyawan. Nah, dalam satu gudang itu minimal 2 orang, jadi 6 orang. Berarti sekitar 6 orang. Iya 6 orang. Tadi apabila lebih pada 2 orang itu susah gitu nah, maturnya susah. Nggak nentu karena kesibukan itu ya kita nggak ditekankan sama si pekerja kan, cuma ya harus kayak apa caranya supaya sama-sama jalan gitu. Kalau ada keperluan silahkan, perlu ada lain gitu. Semua pekerja yang ada di gudang bata miliknya merupakan warga sekitar, yaitu warga dari kampung Datu Harung, Kelurahan Pembataan. Dari beberapa pekerja yang pernah bekerja di gudang miliknya, menurutnya tidak semua mahir dalam membuat bata, sehingga harus dilatih terlebih dahulu. Akan tetapi ada juga pekerja sudah mahir sehingga tidak perlu dilatih lagi. Orang-orang sini, tidak ada keluarga. Orang-orang sini juga Pak? Iya orang-orang sini. Ya, ada yang sudah bisa, ada yang kami lajarin gitu, ada juga yang datang sini minta kerjaan gitu, yang belum punya pengalaman saya lajarin. Tapi yang kalau sudah bisa ya langsung kerja itu langsung minta upah berapa atau minta pinjaman 5.000 gitu, jadi saya pinjamkan untuk 5.000 bata. Sedangkan untuk pemasaran hasil dari industri batu bata ini, Pak Umar tidak ambil pusing. Karena menurutnya di daerah sini ada beberapa tempat pengepul bata yang biasa menampung hasil jualan dari perajin batu bata di daerah ini. Selain memasarkan ke pengepul, kadang juga mereka menjual batu bata ini langsung kepada masyarakat yang biasanya menghampiri gudang miliknya untuk sekedar membeli batu bata yang sudah masak. Karena setiap bulannya penjualan yang mereka terima kadang tidak menentu. Akan tetapi menurut Pak Umar, kebanyakan yang membeli bata dari pengrajin di Kampung Harung ini rata-rata dari pengepul. Kalau masalah masarkan itu masalah, jadi di sini tuh ada juga pengepul, ada juga kalau misalnya nggak mau jual sama pengepul, ada juga yang orang cari bisa ada juga gitu. Ada juga langsung
pesanan orang membangun bisa juga gitu. Jadi enggak nentu penjualan itu. Tapi kalau sudah masak itu ada aja atau kawan-kawan itu kan kalau sudah ada bata masak itu kan saya informasikan sama kawan-kawan yang penjual-penjual itu, saya informasikan saya ada bata masak, kalau ada pembeli tolong informasikan gitu. Yang kebanyakan itu dari pengepul. Mau terus dijual lagi gitu? Iya, jual lagi ya. Menurut Pak Umar, harga batu bata yang mereka jual kadang tak menentu karena masih tergantung dengan harga pasaran. Namun untuk saat ini mereka menjual batu bata dengan harga sekitar Rp450 per bata. Dan itu pun menurutnya tergantung dari banyaknya jumlah orderan yang dipesan oleh pelanggan. Kalau penjualan itu mas nggak nentu, mengikut harga pasar. Apabila pasaran itu larang, kita jual larang. Apabila pasaran murah, ikut murah. Kalau untuk saat ini ya termasuk lumayan. Harganya itu kalau kita jual sendiri sini tahu sama pengepul itu sekitar 450. Tapi kalau bulan-bulan sampai bulan 1 ke atas sampai bulan 6 itu iya itu sangat rendah sekali, sampai kurang daripada 400. Ada yang sampai 3,5, ada juga yang sampai lebih pada 3,5 gitu. Kalau kita menjual itu tergantung yang mas, yang membeli perlunya berapa. Jadi misalnya perlu 1.000 ya kita antar 1.000, atau perlunya 500. Tapi kalau beli 500 itu lain harganya, ada 1.000 karena ongkos kirimnya larang sama 1.000 ongkos kirimnya gitu. Menurut Pak Umar, tak ada kriteria tanah khusus untuk bahan baku pembuatan batu bata. Karena yang terpenting, tanah yang dipakai untuk pembuatan batu bata tidak mengandung batu maupun pasir. Namun dari semua jenis tanah, menurutnya tanah liatlah yang paling bagus untuk dibuat. Dan menurutnya di Kampung Harung ini sangat baik untuk dipakai sebagai bahan pembuat batu bata, dikarenakan tanah yang ada di lahan ini tidak bercampur dengan batu. Selain itu, tanah dari pembataan ini juga dikenal halusnya. Jadi jika diolah menjadi batu bata akan menghasilkan batu bata yang tidak mudah pecah. Kalau masalah bahan bakunya itu, kalau masalah bata tidak susah. Masalah tanah itu yang penting tidak ada batunya, itu cukup baik. Apabila ada batunya itu tidak baik batanya, pecah-pecah. Pokoknya kalau bagi pengalaman saya itu yang penting tanah itu tidak ada batunya atau lain tanah pasir gitu, sudah bagus itu dibikin bata. Kalau di daerah sini ini Kedah Harung sini ini termasuk yang paling bagus sudah tanah, batanya kuat, yang tanah uruk gitulah. Ya bisa juga itu kalau yang penting tidak ada batunya, tidak ada batunya. Tempat tanah liat itu tambah bagus.